Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan video di pertemuan ke-6 atau video ke-6 dengan materi manajemen risiko atas penanganan konflik. Adapun tujuan manajemen risiko atas konflik ialah tujuan spesifik dari manajemen risiko terhadap konflik adalah untuk melengkapi manajemen dan seluruh staf organisasi untuk menjaga keselamatan mereka secara lebih baik dan untuk menjaga kebersinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif meskipun dalam situasi konflik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik. Prinsip dasar manajemen risiko. Yang pertama ada manajemen risiko atau MR harus terintegrasi secara operasional sebagai isu lintas sektoral. Yang kedua, tanggung jawab pribadi. Kelembagaan dan mandat perlu diklarifikasi dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan mengambil keputusan pada setiap tingkat. Selanjutnya, semua tahapan proses manajemen risiko hendaknya dilaksanakan sepenuhnya secara efektif dan proaktif, dimulai dari menilai dan mengukur risiko, memantau serta mengelola dan mengurangi risiko. Selanjutnya ada prinsip dasar manajemen risiko. Selanjutnya itu manajemen agar proaktif mengingatkan mengenai pentingnya dan kesiapan untuk kemungkinan terjadinya reorientasi yang fleksibel dan perencanaan ulang atau di tingkat strategis, personel, dan operasional. Selanjutnya, manajemen risiko dan sensitivitas konflik dapat saling memperkuat negatif atau positif dan perlu diperiksa secara silang secara holistik. Selanjutnya, banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen risiko. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu pola koordinasi dan pertukaran informasi yang berharga, yang konstruktif, serta sistem manajemen risiko individu harus didasarkan pada instrumen dan mekanisme yang mapan. Selanjutnya, ada komponen manajemen risiko. Yang pertama, analisa dan monitoring sebagai berikut. Yang pertama, analisis keamanan. Yang kedua, penilaian dampak risiko. Selanjutnya ada konteks monitoring. Langkah monitoring harus terdiri dari pencegahan risiko dan manajemen strategi, kebijakan, dan prosedur. Pemantauan konteks risiko secara teratur sangat penting untuk mempersiapkan dasar informasi. Selanjutnya, pertemuan rutin dan aliran informasi. Selanjutnya, komponen manajemen risiko dalam pencegahan dan manajemen. Ada 3 strategi untuk mengurangi risiko, diantaranya penerimaan, perlindungan,
dan pencegahan. Kombinasi strategi penerimaan dan perlindungan adalah strategi yang paling umum diterapkan. Dalam merumuskan strategi atau upaya pencegahan mengacu pada langkah-langkah sebagaimana diuraikan pada materi mengenai proses manajemen risiko. Selanjutnya, manajemen adalah mengawasi atau mengatur orang bekerja dan memanajemen konflik administrasi dengan baik. Manajemen merupakan proses penting yang menggerakkan organisasi karena tanpa manajemen yang efektif, tidak akan ada usaha yang berhasil cukup lama. Konflik berarti percekcokan, pertentangan, atau perselisihan. Konflik juga berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang atau kelompok-kelompok. Setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat, atau perbedaan kepentingan. Menurut Johnson, konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Kendati unsur konflik selalu terdapat setiap bentuk hubungan antar pribadi, pada umumnya masyarakat memandang konflik sebagai keadaan yang harus dihindarkan karena konflik dianggap sebagai faktor merusak hubungan. Menurut Fasta, konflik akan terjadi bila seseorang melakukan sesuatu tetapi orang lain menolak, menyangkal, merasa keberatan, atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan seseorang. Selanjutnya, dikatakan bahwa konflik lebih mudah terjadi di antara orang-orang yang hubungannya bukan teman dibandingkan dengan orang-orang yang berteman. Konflik muncul apabila terdapat adanya kesalahpahaman pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan terdapat adanya antagonisme emosional. Konflik substantif meliputi ketidaksesuaian tentang hal-hal seperti tujuan alokasi sumber daya, distribusi imbalan, kebijaksanaan, prosedur, dan penegasan pekerjaan. Selanjutnya, konflik ini biasa terjadi dalam sebuah organisasi, sedangkan konflik emosional timbul karena perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut, sikap menentang, maupun bentrokan-bentrokan kepribadian. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu
yang mungkin tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Selanjutnya, manajemen konflik adalah suatu proses pembuatan rencana dan mengendalikan kondisi yang tidak sesuai dan terjadi di antara pihak-pihak yang bertikai. Juga berarti suatu proses membuat perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan berbagai usaha anggota dalam organisasi dan menggunakan sumber daya dari organisasi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Tujuan manajemen konflik yaitu untuk membangun dan mempertahankan kerjasama yang kooperatif dengan para bawahan, teman sejawat, atasan, dan pihak luar. Beberapa bentuk perilaku manajemen konflik seperti tawar-menawar dan pemecahan masalah secara integratif merupakan pendekatan untuk menangani konflik yang menyangkut seorang manajer dan pihak lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mencapai sasaran pekerjaan. Selanjutnya, tipe pengelolaan konflik. Ada beberapa tipe pengelolaan konflik. Yang pertama itu avoiding, yang diartikan menghindari konflik. Accommodating, mengakomodasi pendapat pihak-pihak yang berkonflik. Compromising, negosiasi pihak-pihak yang berkonflik. Selanjutnya, competing, persaingan untuk memenangkan konflik. Collaborating, bekerja sama antara pihak yang berkonflik agar win-win solution. Conglomeration, komunikasi tipe-tipe di atas. Selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan dengan sistem yang konsisten untuk membantu setiap level organisasi untuk mengelola risiko yang dihadapi. Manajemen risiko dapat dipahami sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakannya. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Secara umum, tujuan manajemen risiko adalah untuk meminimalisasi atau mencegah
timbulnya kerugian akibat suatu aktivitas, dan diharapkan dapat meningkatkan kesempatan ataupun peluang untuk mencapai tujuan. Penerapan manajemen risiko yang efektif akan mampu memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Manajemen risiko mampu memberi gambaran tentang posisi organisasi dalam waktu yang akan datang sehingga mampu menentukan visi strategis organisasi. Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Proses penerapan manajemen risiko harus disertai dengan adanya pengawasan dan pengendalian yang berkelanjutan untuk mengetahui apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Pelaksanaan manajemen risiko dalam suatu organisasi juga harus didukung dengan peningkatan kesadaran risiko oleh para pelaku program, karena risiko bergantung pada perubahan lingkungan baik internal maupun secara eksternal. Dengan demikian, risiko terburuk dapat dihindari. Manajemen risiko yang terintegrasi tidak hanya fokus pada minimalisasi atau mitigasi risiko, tetapi juga mendukung kegiatan yang mendorong munculnya inovasi, kreativitas, dan kesempatan yang lebih besar. Penilaian terhadap ketidakpastian pada suatu yang akan terjadi di masa depan dapat memberikan dampak positif terhadap kesuksesan suatu program. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko dalam pemerintah. Yang pertama, ada mengurangi kejutan yang muncul. Yang kedua, meningkatnya kesempatan untuk memanfaatkan peluang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja. Selanjutnya, meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, meningkatnya kualitas pengambilan keputusan. Yang keenam, meningkatnya reputasi organisasi. Yang ketujuh, meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai. Dan yang terakhir, meningkatnya akuntabilitas organisasi. Selanjutnya, manajemen risiko atas penanganan konflik merupakan usaha untuk mengendalikan dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dalam proses penanganan konflik. Ini dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir, atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Manajemen konflik dalam organisasi berguna sebagai
upaya meredakan konflik dan menyatukan kembali berbagai pihak melalui berbagai metode seperti negosiasi, reasoning, dan pengendalian. Dengan manajemen risiko yang baik, organisasi dapat menjamin kinerja yang optimal dan memelihara hubungan-hubungan pihak yang terlibat. Selanjutnya, latar belakang terjadinya konflik. Pandangan hidup yang berbeda-beda antar manusia satu dan lainnya merupakan suatu hal lumrah yang merupakan fakta dalam kehidupan. Organisasi didefinisikan sebagai wadah di mana orang-orang di dalamnya bergabung, memiliki visi misi, nilai-nilai, dan tujuan, serta sasaran-sasaran tertentu. Adanya konflik antar kelompok atau antar anggota merupakan persoalan yang sering muncul selama berlangsungnya perubahan dalam organisasi. Dalam kehidupan yang dinamis, konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Rasa penolakan terhadap perubahan dikatakan paling sering menjadi penyebab timbulnya konflik. Setiap saat, orang-orang dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan hubungan di antara mereka sesuai dengan perkembangan lingkungan agar keefektifan organisasi dapat meningkat. Suatu organisasi yang sedang mengalami konflik dalam aktivitasnya menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan agar individu atau kelompok. Yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. Yang ketiga, terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Yang keempat, adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain mendapat kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Selanjutnya, penyebab dan proses terjadinya konflik. Konflik tidak timbul secara merta, melainkan melalui beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan yang dapat menimbulkan konflik. Yang pertama itu peristiwa sehari-hari. Misalnya ditandai dengan adanya individu yang merasa tidak puas atau jengkel terhadap lingkungan kerja. Yang kedua, adanya tantangan. Apabila terjadi masalah, individu cenderung saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Yang ketiga, timbulnya pertentangan. Masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Konflik dalam organisasi tidak terjadi secara alamiah dan terjadi bukan tanpa sumber penyebab. Penyebab terjadinya konflik
dalam setiap organisasi amat bervariasi, tergantung dari sudut pandang individu menafsirkan, mempersepsi, dan memberikan tanggapan dalam lingkungan kerjanya. Dikarenakan konflik dalam porsi tertentu dapat berdampak positif pada organisasi, maka mesti dikelola dengan baik dengan mengetahui faktor-faktor penyebabnya, antara lain yang pertama ada konflik nilai, yang kedua kurangnya komunikasi, yang ketiga kepemimpinan yang kurang efektif, pengambilan keputusan yang kurang adil, yang keempat ketidakcocokan peran, yang kelima produktivitas rendah, yang keenam perubahan keseimbangan, yang ketujuh konflik yang belum terpecahkan, yang kedelapan kebutuhan untuk membagi sumber daya yang terbatas, yang kesembilan perbedaan-perbedaan dalam tujuan, yang terakhir atau yang ke-10 saling ketergantungan kegiatan-kegiatan kerja. Selanjutnya ada dampak konflik. Demi memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi, konflik seharusnya bukanlah suatu yang harus ditakutkan. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan organisasi. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menumbuhkan kreativitas, inovasi dalam pemecahan masalah, dan menumbuhkan perubahan positif bagi pengembangan organisasi. Akan tetapi sebaliknya, bila tidak dapat ditangani, konflik menyebabkan turun kinerja organisasi. Dampak konflik sebagai sesuatu kekuatan positif antara lain. Yang pertama ada kebutuhan untuk menyelesaikan konflik menyebabkan orang mencari jalan untuk mengubah cara-cara berlaku dalam hal melaksanakan tugas-tugas. Yang kedua, proses penyelesaian konflik dapat merangsang timbulnya perubahan positif dalam organisasi. Yang ketiga, upaya untuk mencari cara-cara penyelesaian konflik bukan saja membuahkan inovasi dan perubahan, tetapi sekaligus membuat perubahan lebih dapat diterima. Yang keempat, efek menguntungkan bagi pegawai dalam menghadapi sebuah konflik dapat terjadi saat suasana kompetitif menjadi lebih intens yang mengakibatkan pegawai termotivasi untuk mengupayakan usaha yang lebih intensif demi tetap bertahan dalam organisasi, lebih-lebih untuk dapat memenangkan persaingan. Yang kedua, dampak konflik sebagai sesuatu kekuatan negatif. Yang pertama, konflik dapat menimbulkan perasaan tidak enak sehingga menghambat komunikasi. Yang kedua, konflik dapat membawa suatu organisasi ke arah disintegrasi. Yang ketiga, konflik menyebabkan ketegangan antara individu dan kelompok. Yang keempat, konflik dapat menghalangi kerjasama antara individu. Selanjutnya,
Konflik yang dibiarkan tanpa ditangani akan menimbulkan efek negatif yang lebih serius, antara lain kecenderungan terpancarnya upaya ke arah pencapaian tujuan, habisnya sumber daya dalam organisasi untuk menangani konflik dan bukannya digunakan untuk arah pencapaian organisasi, kemudian timbulnya beban psikolog antar karyawan. Pendekatan manajemen konflik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah organisasi di mana kita berinteraksi dengan manusia lain, terdapat potensi timbulnya konflik dikarenakan perbedaan kepribadian, pemikiran, persepsi, pengalaman, tujuan, kepercayaan terhadap sesuatu, bahkan motivasi. Namun, seiring dengan perkembangan teori dan ilmu mengenai konflik, kita perlu meyakini bahwa tidak selamanya konflik akan mempunyai akibat yang buruk. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terkait dampak positifnya, konflik dapat porsi optimal justru akan memancing daya kreasi individu dalam organisasi. Manajemen konflik adalah cara yang dilakukan oleh pimpinan pada saat menanggapi konflik. Tujuan manajemen konflik adalah untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara tetap memelihara konflik tetap bersifat fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Manajemen konflik berguna dalam mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan-hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik agar tetap baik. Manajemen konflik meliputi kegiatan seperti yang pertama, menstimulasi konflik. Yang kedua, mengurangi atau menekan konflik. Yang ketiga, penyelesaian konflik. Tindakan mengurangi konflik dilakukan apabila tingkat konflik dalam suatu organisasi dirasa tinggi dan menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan organisasi, disertai dengan penurunan produktivitas kerja. Metode yang dapat diambil pimpinan dalam tindakan mengurangi konflik antara lain, yang pertama, memisahkan individu atau kelompok yang bertentangan berupa rotasi atau mutasi kerja. Yang kedua, menerapkan peraturan kerja yang sekiranya dapat mengurangi konflik. Yang ketiga, memfungsikan peran integrator. Yang keempat, mendorong tercapainya negosiasi. Yang kelima, mengadakan pelatihan penyelesaian konflik. Selanjutnya, sebelum terjadinya konflik dapat dicegah dengan penekanan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan kelompok yang lebih kecil. Yang kedua, penting untuk meningkatkan dan mengembangkan komunikasi antar anggota pada unit yang berbeda. Yang ketiga, menghindari situasi yang dapat mengorbankan pihak lain adalah sesuatu yang mesti juga.
Selanjutnya ada konflik kepentingan, yaitu sebagai situasi di mana pejabat publik memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang mempengaruhi atau terlihat memengaruhi kinerja jabatan publik yang seharusnya objektif dan imparsial. Konflik kepentingan adalah situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan atau tindakan. Konflik kepentingan bisa menjadi penyebab atau akibat dari korupsi. Misalnya, dalam beberapa kasus, konflik kepentingan berawal dari pemberian gratifikasi atau suap yang bisa mempengaruhi penilaian atau keputusan pejabat. Ketika keputusan diambil akibat pemberian tadi, maka pelanggaran telah terjadi. Selanjutnya, mengapa konflik kepentingan berbahaya? Karena adanya risiko kepentingan publik tergadaikan dalam keputusan-keputusan yang seharusnya dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konflik kepentingan juga bisa terjadi dalam bentuk lain, misalnya penggunaan aset mobil dinas untuk kepentingan pribadi seperti mudik hari raya, menyebarkan informasi rahasia perusahaan untuk keuntungan pribadi, pemberian akses khusus kepada pihak tertentu, atau menentukan besaran gaji atau remunerasi diri sendiri karena memang memiliki kemampuan untuk itu. Konflik akan terjadi bila seseorang melakukan sesuatu tapi orang lain menolak. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik lebih mudah terjadi di antara orang-orang yang hubungannya bukan teman dibandingkan dengan orang-orang yang berteman. Konflik muncul bila terdapat adanya kesalahpahaman pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan terdapat adanya antagonisme dan antagonisme emosional. Konflik-konflik substantif meliputi ketidaksesuaian tentang hal-hal seperti tujuan alokasi sumber daya, distribusi imbalan, kebijakan, prosedur, dan penegasan pekerjaan. Beberapa pengelolaan konflik dibagi menjadi dua. Yang pertama, destruktif. Destruktif adalah bentuk penanganan konflik dengan menggunakan ancaman, paksaan, atau kekerasan. Adanya usaha ekspansi yang meninggi di atas isu awalnya atau bisa dikatakan individu cenderung menyalahkan. Yang kedua, konstruktif merupakan bentuk penanganan konflik yang cenderung melakukan negosiasi sehingga terjadi satu menawar yang menguntungkan serta tetap mempertahankan interaksi sosial. Selain itu, dapat pula menggunakan bentuk lain yang disebut reasoning, yaitu sudah dapat berpikir secara logis dalam menyelesaikan masalah. Setiap konflik yang ada dalam kehidupan, apabila dapat dikelola dengan baik, maka akan sangat bermanfaat dalam hal memajukan kreativitas dan inovasi, meski konflik memiliki sisi konstruktif dan sisi destruktif. Yang pertama, sisi konflik destruktif. Konflik destruktif menimbulkan kerugian bagi individu atau individu-individu yang terlibat di dalamnya. Konflik seperti ini misalnya terjadi pada dua remaja yang tidak dapat bekerja sama karena terjadi sikap permusuhan antar perorangan. Ada banyak keadaan di mana konflik dapat menyebabkan
orang yang mengalaminya mengalami goncangan jiwa. Selain itu, juga banyak kerugian yang ditimbulkan karena konflik destruktif, misalnya komunikasi yang menyusut. Yang kedua, konflik konstruktif. Konflik ini dikembalikan dengan konflik destruktif karena konflik konstruktif justru menyebabkan timbulnya keuntungan-keuntungan dan bukan kerugian-kerugian bagi individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Pengelolaan konflik bertujuan untuk mengembangkan dan memberikan serangkaian pendekatan alternatif untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Ada 5 gaya dalam mengelola konflik, yaitu yang pertama, gaya kura-kura. Seperti halnya kura-kura yang lebih senang menarik diri untuk bersembunyi di balik tempurungnya, maka begitulah orang yang mengalami konflik dan menyelesaikannya dengan cara menghindar dari pokok persoalan dan orang-orang yang dapat menimbulkan masalah. Orang yang menggunakan gaya ini percaya bahwa setiap usaha memecahkan konflik hanya akan sia-sia. Lebih mudah menarik diri dari konflik secara fisik maupun psikologis daripada menghadapinya. Yang kedua, gaya ikan hiu. Menyelesaikan masalah dengan gaya ini adalah menaklukkan lawan dengan cara menerima solusi konflik yang ditawarkan. Bagi individu yang menggunakan cara ini, tujuan pribadi adalah yang utama, sedangkan hubungan dengan pihak lain tidak begitu penting. Konflik harus dipecahkan dengan cara satu pihak menang dan pihak lain kalah. Mencah spiritual kemenangan dengan cara menyerang, mengungguli, dan mengancam. Yang ketiga, gaya kancil. Pada gaya ini, hubungan sangat diutamakan dan kepentingan pribadi menjadi kurang penting. Penyelesaian konflik menggunakan cara ini adalah dengan menghindari masalah demi kerukunan. Yang keempat, gaya rubah. Gaya ini lebih menekankan pada kompromi untuk mencah spiritual, tujuan pribadi, dan hubungan baik dengan pihak lain yang sama-sama penting. Yang kelima, gaya burung hantu. Gaya ini sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadi sekaligus hubungan dengan pihak lain. Bagi orang-orang yang menggunakan gaya ini untuk menyelesaikan konflik, menganggap bahwa konflik adalah masalah yang harus dicari pemecahnya, yang mana harus sejalan dengan tujuan pribadi maupun tujuan lawan. Gaya ini menunjukkan bahwa konflik bermanfaat, meningkatkan hubungan dengan cara mengurangi ketegangan yang terjadi antar dua pihak yang bertikai. Selanjutnya ada 4 kuadran manajemen konflik, yaitu yang pertama, kuadran menang-menang atau kolaborasi. Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama.
Tujuannya adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu harus karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrem satu sama lain. Yang kedua, kuadran menang kalah atau persaingan. Kuadran kedua ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya menggunakan kekuasaan yang pengaruh untuk mencah spiritual kemenangan. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Yang ketiga, kuadran kalah menang atau mengakomodasi. Agak berbeda dengan kuadran kedua, kuadran ketiga, yaitu kalah menang ini berarti ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya digunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang besar. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Selanjutnya, kuadran kalah-kalah atau menghindari konflik. Kuadran keempat ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak dapat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan solusi atau kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Cara ini sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Pada dasarnya, klarifikasi manajemen konflik yang telah dikemukakan berdekatan maknanya satu sama lain. Hanya saja masing-masing mempunyai perspektif pendekatan dan istilah berbeda. Baiklah, sekian video pemaparan materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ketidakjelasan dalam memaparkan materi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.